Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan pertama untuk mata kuliah praktikum distribusi and delivery. Kita langsung saja masuk ke modul 1, di mana modul 1 ini kita akan membahas tentang saluran dan jaringan distribusi. Sebelum kita masuk ke teknisnya, di sini ada beberapa tata tertib dan petunjuk pelaksanaan praktikum, dan tentunya ini nanti bisa disesuaikan dengan praktikum online, karena tata tertib dan petunjuk pelaksanaan praktikum yang ada di sini ini untuk kelas reguler atau umum, bukan dilaksanakan secara online. Nanti kita tinggal sesuaikan saja, dan ketika ada perubahan dan sebagainya nanti akan saya sampaikan di sesi berikutnya. Kemudian untuk kegiatan belajar 1 di praktikum manajemen distribusi and delivery ini, yaitu kita akan membahas mengenai order processing. Nanti di dalam proses order processing ini kita fokus ke pengolahan pesanan pelanggan. Nanti di pengolahan pesanan pelanggan kita akan menggunakan fungsi yang ada di Excel. Kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Kemudian untuk urutan prosesnya sebenarnya sudah ditulis di dalam modul ini, nanti Anda bisa pelajari atau tinggal Anda baca-baca. Dan teknis penjelasan untuk penyelesaian modul 1 ini kaitannya dengan order processing, kita bisa masuk atau beralih ke file Excel. Kemudian nanti file Excel ini ada beberapa sheet yang kami sediakan. Ada sheet service invoice-nya berupa template. Nanti template umum yang kita gunakan kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Kemudian template ini sebenarnya bisa Anda desain sendiri ataupun Anda download dengan cara nanti Anda klik file, kemudian klik new. Ketika Anda sudah klik new, Anda tinggal masukkan kata kuncinya saja di sini, template invoice. Enter. Jangan lupa ketika Anda ingin mencari template, Anda harus terhubung dengan internet. Nah, nanti tinggal Anda download aja template-nya ya. Lanjut kemudian ke file Excel. Ini nanti template standarnya sudah kami sediakan. Apabila nanti Anda mau download template dengan desain yang berbeda, terserah. Kemudian ada sheet yang kedua. Di sini sheet kedua kaitannya dengan database order. Ketiga ada database customer, dan sheet terakhir dengan data payment term. Kita kembali lagi ke sheet yang pertama. Di sini yang kita akan pelajari yaitu kaitannya dengan fungsi Excel, VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana lookup ini tujuannya untuk menarik data atau melihat data dari sheet yang berbeda-beda, dan kemudian kita kumpulkan atau tampilkan di template yang sudah kita sediakan di sini sesuai dengan data atau informasi nantinya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita lengkapi dulu database-nya. Kebetulan di latihan ini sengaja saya kosongkan satu database di database order untuk kolom payment term. Nanti Anda lengkapi dulu dengan cara gini, agar mempermudah Anda melakukan pengisian ini. Nanti Anda bisa mengambil dari sheet payment term di sini. Nah, bisa copy paste. Cara manualnya adalah Anda ambil salah satu, copy paste, pindahkan ke sini untuk mengisi. Dan tentunya saya minta nanti untuk tiap periode transaksinya Anda pilih jenis payment term yang berbeda-beda, jangan sama semuanya ya, karena sudah disediakan di sini lebih dari satu jenis payment term. Nanti yang Anda masukkan adalah kode dari payment term. Itu cara manualnya, Anda melakukan copy paste. Di sini cara lebih mudah Anda bisa lakukan dengan menampilkan fungsi drop down list. Oke. Setelah oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Ketika kita klik per cell-nya, tinggal klik ini, nanti sudah muncul drop down list. Nanti Anda tinggal pilih ini. Nah, nanti Anda asumsikan aja untuk proses pemilihan ini. Kemudian setelah Anda melengkapi ini, jangan lupa Anda lakukan save as. Setelah di save, langkah berikutnya kita kembali ke service invoice atau template-nya. Kemudian kita baru masuk ke dalam proses VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Nah, sebelum kita melakukan
proses VLOOKUP ataupun HLOOKUP untuk membuat invoice order processing ini, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda menganalisis dulu template-nya. Dari kebutuhan template yang ada di sini, berarti Anda harus mencari satu kriteria untuk menarik semua data yang ada di sheet database order, database customer, dan payment term. Nah, tentunya kriteria yang Anda harus tentukan, syaratnya adalah yang pertama, kriteria tersebut harus unik. Dalam artian unik adalah transaksi satu dengan transaksi berikutnya itu berbeda-beda, tidak sama untuk penamaannya atau penomorannya. Oke, di sini langsung saja kalau kita lihat bahwa kemungkinan untuk data yang paling unik adalah invoice number-nya, karena ini kaitannya kita akan membuat sebuah dokumen invoice. Invoice number transaksi satu dengan transaksi berikutnya tidak mungkin sama. Tapi kalau kita menggunakan tanggal sebagai kriteria, level di date, customer ID ada kemungkinan sama, maka tidak bisa digunakan untuk acuan kriteria menarik data dengan VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Ya, karena sudah kita tentukan kriteria yang paling unik itu invoice number, maka langkah berikutnya kita bisa buatkan yang namanya drop down list dulu, biar nantinya ketika kita mengubah-ubah invoice number ini kita tidak susah melakukan pengetikan secara manual, karena ini sangat menyusahkan untuk kita yang tidak hafal jumlah ribuan invoice number. Kita buatkan drop down listnya dengan cara sama, yaitu tadi data, kemudian Anda klik yang namanya data validasi, ya, diganti list, kemudian sumbernya klik sama dengan, kemudian sumbernya adalah dari database order, ya. Ini ada yang namanya invoice number. Nah, ini kita tinggal drag aja ke bawah, ya, tinggal kita enter, kemudian kita oke. Jadi nanti Anda tidak susah menghafal satu persatu untuk melakukan pengetikan di sini secara manual. Ini Anda klik saja, tinggal Anda klik drop down listnya, kemudian akan muncul semua invoice number dari keseluruhan transaksi yang sudah kita catat di dalam database order, kemudian ada di sheet database customer dan payment term. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita menentukan kriteria yang dijadikan penarikan seluruh data yang ada, berikutnya adalah kita menggunakan VLOOKUP ataupun HLOOKUP, ya. Oke, saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk VLOOKUP itu sebenarnya dia hanya singkatan, ya. Itu adalah vertikal, kalau H itu adalah horizontal. Ketika kita akan menarik data, misalnya contoh data itu yang kita akan tarik diambil dari sheet database order. Kalau kita lihat judul database-nya itu dalam bentuk baris ke samping, dan kemudian datanya itu dicatat dalam bentuk per kolom. Nah, berarti ini data bersifat vertikal. Maka ketika data ini bersifat vertikal seperti ini, maka yang perlu kita gunakan adalah vertical lookup atau VLOOKUP. Kemudian di sini contohnya belum ada data berupa horizontal, jadi nanti kemungkinan kita hanya menggunakan vertical lookup. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada contoh data yang kita catat dalam bentuk horizontal. Oke, kita lanjut. Kaitannya dengan tanggal, ketika kita klik di sini, ini ada yang namanya muncul enter invoice date in this cell. Ini artinya sudah tepat tulisannya. Ini kita klik customer ID. Nah, ini kurang tepat ya. Ini sengaja saya buat acak untuk keterangan yang diinput, karena kalau kita lihat pesan ini cukup membantu pada saat melakukan penginputan database. Nah, catatan ini juga bisa Anda rubah dan bisa Anda hilangkan. Caranya tinggal Anda klik, kemudian pilih data, kemudian data validasi, kemudian Anda pilih input message, ya. Kemudian Anda tinggal klik di sini nih. Nah, edit aja. Dan saya minta nanti untuk proses ini semuanya dirapikan untuk pesan pendeknya. Ini sengaja saya tampilkan untuk beberapa yang sama. Sebelum kita menggunakan VLOOKUP, ini untuk mempermudah kita saja untuk menarik data, kita boleh beri nama database-nya sesuai dengan keinginan kita tentunya. Nah, caranya adalah misalnya kita akses sheet database-nya dulu. Kita klik database order dulu, kemudian kita lakukan drag semuanya database-nya. Jadi setelah dipilih semuanya data yang ada di sini, ya, kemudian Anda klik pojok
kiri atas ya sampai berwarna biru seperti ini, kemudian Anda ganti nama. Misalkan saya ganti nama di sini order. Nah, tinggal Anda enter saja. Nah, ya. Jadi ketika kita pilih ulang semua, ini namanya sudah sesuai dengan nama yang sudah kita berikan tadi. Kemudian yang kedua, kita juga ganti nama semuanya biar nanti carinya gampang. Ini ganti nama customer. Enter. Kemudian yang ketiga, kita ganti nama payment. Oke, payment aja. Setelah kita kasih nama, kita kembali lagi ke sheet yang awal, yaitu kaitannya dengan service invoice. Baru kita gunakan fungsi vertical lookup-nya. Oke, Anda tinggal klik sama dengan VLOOKUP. Oke. Dan di sini minta lookup value-nya. Ya, lookup value itu adalah kriteria yang dijadikan acuan untuk mengambil atau menarik sebuah data dari masing-masing sheet yang berbeda. Kebetulan tadi lookup value-nya sudah kita tentukan atau kriterianya berdasarkan invoice number, karena ini paling unik. Berarti Anda tinggal klik aja invoice number, kemudian kasih tanda membatas atau separator, koma, minta tabel array. Tabel array Anda tidak usah mengklik bolak-balik sheet yang kita butuhkan, karena tadi sudah kita namai database-nya ya. Untuk database order sudah kita namai dengan nama order. Anda tinggal klik order saja, nanti tinggal muncul sini ya. Sudah klik, dia akan muncul order. Anda klik 2 kali. Oke, kalau sudah, kasih batas lagi. Dia meminta kolom index number ya, kaitannya dengan tanggal. Itu tadi kalau kita lihat dia berada di kolom keberapa. Nah, nanti kalau Anda lupa, Anda bisa cek aja di sini database order kaitannya tanggal. Kalau kita cek itu ada di kolom kedua ya, kolom pertamanya kemudian di kolom A. Jadi nanti acuan kolom pertama, kedua, ketiga itu bukan acuannya kolom A, B, C, D, bukan, yaitu acuannya adalah tabel yang diisi oleh sebuah database. Nanti kalau misalkan ini saya geser ke kanan dan kolom A ini kosong, artinya nanti di kolom B ini menjadi kolom yang pertama dan seterusnya. Oke. Ya, kaitannya dengan tanggal tadi dia berada di kolom kedua. Jangan lupa ketika Anda sudah klik-klik ini, artinya dia sudah masuk ke rumus. Nanti kalau kembali lagi ke service invoice, Anda hapus, jangan Anda biarkan saja, karena sel yang kita klik di sini sudah masuk ke rumus. Kita kembali ke service invoice. Oke, kita lihat tadi dia sampai sini. Oke, kita masukkan kolom kedua karena mau kita tarik tanggal. Kita kasih batas separator lagi, kemudian dia minta hasil penarikan datanya itu Anda simpulkan true atau false. Nah, kalau Anda ingin hasil penarikan datanya itu sama persis sesuai dengan kenyataan data pencatatan, Anda gunakan true. Tapi kalau Anda ingin data yang ditarik hanya mendekati, Anda boleh menggunakan false. Jadi false di sini itu bukan berarti salah ya, artinya di sini mendekati. Biasanya false di sini digunakan untuk jenis data yang misalkan agak susah untuk ditarik, dan misalnya data tersebut tidak perlu sama persis. Misalnya contohnya nama orang, ada nama panjangnya. Nah, nama panjang ini ketika kita tarik menggunakan fungsi true ini ternyata tidak berhasil atau tidak selesai semuanya, maka Anda boleh ganti false, nanti dia akan mendekati. Cuman kekurangannya biasanya nanti salah satu huruf atau lebih dari satu huruf aja, nggak masalah. Tapi kaitannya dengan data-data yang penting, kaitannya dengan jumlah uang, tanggal, misalkan Anda menggunakan fungsi true agar data yang ditarik nyata atau sama persis. Kita klik true, kemudian Anda tutup kurung, enter. Oke, selesai. Ya, ketika ini kita ganti invoice number-nya, tanggal yang ada di sini pun ikut berubah. Nah, ini akan ikut berubah sesuai dengan pencatatan transaksi di dalam satu periode tertentu. Kemudian kita masukkan recall the date-nya. Untuk mempermudah proses atau mempercepat proses, karena ini fungsinya masih sama, Anda boleh copy paste. Anda copy paste rumusnya. Setelah Anda copy, Anda enter lagi, jangan lupa paste di sini ya. Kemudian jangan lupa kolomnya Anda rubah ya.
kolomnya Anda rubah, Anda cek aja tadi kaitannya dengan arrival date itu ada di kolom keberapa. Nanti Anda tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada di kolom ke-6. Nanti tinggal Anda klik 2 kali, kolomnya Anda rubah, kolom ke-6, tinggal enter. Maka ketika kita rubah pun dia akan ikut berubah sesuai dengan pencatatan yang ada di sheet database order. Nah, ini agak berbeda dengan format yang ada di sini, ya. Padahal yang di sini due date-nya dalam bentuk seperti ini ya. Nanti kalau Anda ingin sesuai dengan format ini, ya tinggal disesuaikan aja di service invoice-nya dengan cara klik menu home, kemudian di sini edit. Anda mau pilih yang short date atau long date, ya. Misalnya long date, nanti dia akan sesuai seperti ini. Anda ganti long date pun sama seperti ini. Oke, proses berikutnya yang akan kita tarik datanya berupa customer ID. Nah, customer ID ini masih mengacu ke kriteria invoice number karena kebetulan masih dicatat dalam satu database yang sama. Nah, ini kita akan tarik data ini ke dalam template yang sudah kita sediakan mengacu ke invoice number. Oke, kemudian kita kembali ke service invoice, kemudian kita masukkan di sini rumus yang sama, yaitu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Karena kaitannya dengan customer ID ini, database-nya masih tercatat di satu tabel yang sama di sheet database order, maka fungsi VLOOKUP-nya masih sama persis dengan yang sudah kita input di sini. Nah, untuk mempermudah proses atau mempercepat proses, Anda tidak susah melakukan proses input ulang. Anda tinggal copy paste saja rumus dari atas ini, bebas ngambil dari mana saja. Kemudian Anda paste ke sini. Oke, klik 2 kali. Anda rubah kolomnya karena tadi data yang kita tarik bukan berada di kolom ke-6 melainkan berada di kolom ke-3 ya. Anda enter. Nah, sudah masuk data berupa customer ID-nya. Nanti data ini mengikuti perubahan yang ada di sini. Ketika kita rubah, dia akan ikut berubah juga. Nah, ini ikut berubah. Kemudian langkah berikutnya kita akan memasukkan informasi berupa nama dari customer, nama perusahaannya, kemudian alamat customernya dan nomor telepon dari customer kita. Oke. Karena kaitannya dengan data customer name, company name, dan berikutnya ini tidak dicatat di dalam sheet database order, melainkan dia dicatat di dalam database customer, maka kita bisa rubah kriteria yang dijadikan rujukan untuk mengambil sebuah data bukan kriteria invoice number lagi, karena di database customer ini kalau kita lihat tidak ada pencatatan berupa invoice number, melainkan di sini nomor yang paling unik cuma customer ID. Oke, Anda tinggal masukkan sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya diambil dari customer ID. Kita passing batas. Tabel array-nya kita rubah, bukan tabel array dari order lagi, melainkan dari customer. Oke, ini muncul klik 2 kali. Oke, kemudian Anda passing batas. Kolom index number-nya, customer itu tadi dicatat di kolom kedua. Anda masukkan nomor 2, passing batas, kemudian true. Anda enter, dan ketika tidak muncul dan keterangannya seperti ini, ada kemungkinan database-nya format pencatatannya yang di sini tidak sama. Anda kita cek dulu di sini. Nanti kita tinggal cek dulu di sini. Ketika sudah kita cek ternyata sama, karena ini nama, kita tarik dengan fungsi true. Ini agak susah tarik, maka kita coba gunakan false. Nah, kita gunakan false, menggunakan cara yang mendekati, tetapi dia pasti bisa menarik dengan data yang mempunyai format yang berbeda-beda. Kita enter. Nah, ini sudah masuk. Jadi nanti Anda jangan khawatir ketika Anda menginput rumusnya sudah betul tetapi datanya tidak muncul. Itu ada kemungkinan ketika kita menggunakan true tidak mampu menarik database karena format database yang berbeda-beda.
kolom keempat ya. Ini ada di kolom keempat. Ketika sudah selesai seperti ini, kita rubah satu kriteria saja, ke bawahnya akan ikut semua sesuai dengan pencatatan dari hasil transaksi, dan tentunya ini berubahnya tidak ngacak, tetapi sesuai dengan database yang sudah kita catat ya. Ini ikut berubah semuanya. Dan tentunya hal ini sangat mempermudah kita dalam membuat dokumen untuk sebuah transaksi di dalam proses distribusi and delivery. Sebenarnya dalam dunia kerja sudah banyak software yang membantu membuat sebuah dokumen dan menarik database, tapi realnya tidak semua perusahaan itu mempunyai software yang bagus untuk mengelola database seperti ini. Maka ketika Anda mempunyai kemampuan yang dasar seperti ini, cukup membantu pekerjaan Anda dalam proses-proses pendistribusian barang dan pengiriman barang. Oke, kemudian untuk proses berikutnya Anda boleh perhatikan, kita akan melakukan pengisian database berupa origin, destinasi, payment term, dan due date, dan seterusnya. Ini Anda boleh perhatikan langkah-langkahnya sama persis dengan langkah-langkah yang sudah kita kerjakan di atas. Ini jangan lupa, ketika Anda sudah input seperti ini karena saya memasukkan beberapa rumus, dia akan ke paste ke bawah. Ini Anda delete saja secara manual agar tidak nge-link datanya nanti. Takutnya nanti ketika Anda paksakan tidak dihapus dulu. Ketika Anda memasukkan fungsi lookup-nya, nanti data yang di atas pun akan berubah sesuai dengan inputan yang ada di sini dan seterusnya. Nah, untuk menghindari itu, nanti Anda bisa lakukan proses delete secara manual. Nah, delete. Kemudian di sini line total ini tidak usah Anda masukkan ke lookup karena ini cuman perkalian antara jumlah yang dijual dengan unit price-nya. Oke. Kemudian kita lihat database-nya lagi. Untuk database order, di sini ada quantity 1 dan quantity 2. Artinya dalam satu invoice ini sekali transaksi itu lebih dari satu jenis barang ya, maka Anda boleh masukkan di quantity 2. Anda masukkan, copy paste saja ya. Copy paste ya.
Untuk ini kita bisa ngambil lookup value-nya. Lookup value-nya kita ambil dari kode sini ya. Kita klik, kemudian database-nya bukan di order lagi, melainkan di payment. Nah, di payment ada di sini database-nya tercatat tadi, kolom kedua. Anda tinggal enter dan sudah selesai ya. Ini adalah not payment kodenya, karena yang muncul di sini kan hanya kodenya aja. UEM ini apa di sini, end of month ya. Jadi pembayaran dilakukan di akhir bulan dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, Anda tinggal cek aja dengan cara merubah-rubah invoice number-nya seterusnya. Nah, nanti dia akan berubah-ubah sesuai dengan database yang sudah kita catat di masing-masing situ ini. Oke, ini sudah selesai untuk proses yang pertama ya, atau untuk modul yang pertama. Berikutnya nanti Anda boleh melakukan tes formatif sesuai dengan format yang sudah saya tulis di modul. Dan kemudian untuk melakukan tes formatif Anda masih menggunakan database yang ada di Excel ini. Untuk teknis pembahasan modul 1 sudah selesai, dan kemudian untuk pertemuan pertama ini khususnya untuk kelas 2 sistem, kita lanjut ke modul kedua. Nah, di mana modul kedua kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengolahan data distribusi. Nah, kemudian untuk teknis penjelasannya bisa Anda lihat atau bisa Anda cek di video berikutnya. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.